Kandungan dari keong sawah atau keong tutut ini atau keong emas itu per 100 gram daging keong sawah itu mengandung 12 gram protein. Jadi saya ulangi lagi, 100 gram daging keong sawah atau 100 gram daging keong emas itu mengandung 12 gram protein ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak sekalian dimanapun berada. Semoga sobat ternak sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah sobat ternak, langsung saja untuk episode kali ini sesuai janji kami, ini ada keong sawah ya atau keong tutut ya, yang mana nanti akan kita proses sebagai pakan tambahan untuk melengkapi nutrisi pada ayam. Oke ya sobat ternak ya, kita simak terus videonya, jangan di skip ya, agar tidak ketinggalan langkah-langkahnya. Baiklah sobat ternak, langsung saja kita eksekusi, kita panen dari keong sawah atau keong tutut yang sudah kami budidaya kurang lebihnya 1 bulan ya. Yuk mari kita ambil keongnya ya, yuk. Silakan diambil. Kita masukkan ember ya. Ini telur keongnya ya sobat ternak ya, sudah berubah menjadi putih, beberapa sudah pada menetas ya. Berhubung saya belum menyiapkan kolam khusus pembenihan, jadi anakan dari keongnya ini langsung jatuh ke kolam indukan ya teman-teman ya. Oke, ini dikasih gedebok ya. Kita ambil ya sedapatnya dulu ya. Ini untuk pakannya, untuk memberi pakan pada keong sawah atau keong emas atau keong tutut, teman-teman bisa menggunakan daun pepaya, bisa daun talas, bisa daun seledri, bisa daun pisang pun juga bisa ya. Kalau kami menggunakan daun pepaya ya sobat ternak ya. Ini hasilnya seperti ini ya. Oke ya, ini seadanya dulu ya. Beda cerita kalau kita ngambilnya langsung dari sawah. Kalau dari sawah pasti keongnya jauh lebih banyak ya. Ini kandungan dari keong sawah, atau keong tutut ini atau keong emas itu per 100 gram daging keong sawah itu mengandung 12 gram protein. Jadi saya ulangi lagi, 100 gram daging keong sawah atau 100 gram daging keong emas itu mengandung 12 gram protein ya. Mengandung lisin, asam folat, vitamin A, B12, mengandung fosfat, fosfor, kalium, kalsium. Banyak kandungannya, sangat bagus untuk pertumbuhan ayam ya kan. Sangat bagus juga untuk kesehatan ayam ya. Selain itu, keong sawah ini sangat membantu kita sebagai peternak skala rumahan untuk mengurangi biaya pakan ya. Akan tetapi saya tidak menyarankan untuk pemberian keong ini untuk jumlahnya terlalu banyak, jangan ya. Jadi untuk penggunaan dari daging keong sawah atau keong emas ini totalnya 20% dari total pakan keseluruhan. Itu ya sobat ternak ya. Nah, ini sementara dapatnya baru segini ya sobat ternak ya. Ya, baru segini. Nah, kita sekarang rebus dulu ya sobat ternak ya. Baiklah sobat ternak, setelah kita memanen keongnya, kita taruh ke dalam ember.
Langkah selanjutnya kita rebus dulu ya. Ini keongnya ke dalam panci ya, seperti ini ya. Ya, pelan-pelan saja. Teman-teman hati-hati ya, kalau untuk memindahkan keong karena tajam ya. Ini tadi saya baru kena kulit cangkang dari keongnya berdarah ya. Ini hati-hati ya. Jadi pelan-pelan saja ya. Ini sedapatnya aja ya teman-teman, sedapatnya ya. Next time kita akan berburu keong sawah ya, atau keong tutut atau keong emas yang jauh lebih banyak lagi. Ini saya hanya memberi tips ya, contoh ya. Oke, kita ambil dulu ini yang kosong-kosong ya, sudah. Nah ini teman-teman ya, ini kita rebus selama kurang lebih 15 menit ya. Ini kita aduk seperti ini ya, setiap 5 menit sekali kita aduk nanti sampai berbuih ya, dan warnanya berubah menjadi biru ya, kebiruan atau kecoklatan ya. Oke, kita aduk seperti ini ya. Kita tunggu 15 menit kemudian ya, sobat ternak ya. Ternak, ini sudah 15 menit kita merebus keongnya. Nah seperti ini penampakannya ya, jadi airnya sudah berubah ya, seperti ini ya. Nah kita aduk lagi seperti ini ya, kita tunggu dulu paling enggak 2 menitan ya. Jadi sobat ternak, untuk kita sebagai peternak ayam skala rumahan, sekali lagi saya menyarankan untuk memanfaatkan sumber daya alam sekitar kita ya, gitu ya. Kita harus mandiri ya, gitu ya. Jadi tidak semua pakan itu dari pabrikan ya, kita manfaatkan aja ya. Ribet ataupun enggak ribet itu kembali ke kitanya, kita untuk menyikapinya ya. Kalau dijalani dengan bahagia, dengan happy, insya Allah nanti hasilnya akan bagus ya. Oke sobat ternak, setelah ini kita dinginkan dulu ya keongnya, kita dinginkan dulu, kita matiin dulu kompornya, kita dinginkan dulu ya sampai benar dingin. Setelah itu baru kita ambil dagingnya. Oke ya, simak terus ya. Nah sobat ternak, ini setelah kita rebus seperti ini ya. Nah kita masukkan ke dalam ember ya, masukkan ember ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Kita diamkan dulu ya sampai benar-benar dingin ya. Nanti setelah dirasa dingin kita ambil dagingnya. Oke ya. Nah kita ambilin ya, ini ya dagingnya ya, seperti ini ya. Nah seperti ini ya sobat ternak. Nah kita ambil ya seperti ini, pakai tusuk gigi ya sobat ternak ya. Nah seperti ini. Ini sebenarnya untuk cangkangnya itu bisa dimanfaatkan juga ya untuk nambah kalsium ya sobat ternak ya, bisa ya, seperti ini. Ini kosong ya, ini kemungkinan dapatnya sedikit ya sobat ternak ya, masih sedikit. Nah seperti ini ya. Pelan-pelan ya, ini tajam ya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini proteinnya sangat tinggi ya. 100 gram daging keong ini mengandung 12 gram protein ya sobat ternak ya. Untuk takaran porsinya
20% ya, 20% ya dari total ransum pakan ya. 20% dari total ransum pakan ayam ya. Nah, setelah ini kita cuci dulu ya. Dicuci dulu seperti ini ya. Oke, kita buang. Kita cuci lagi ya. Kita cuci sampai bersih 3 kali ya. Dicuci sampai 3 kali ya. Nah, setelah itu kita rendam pakai air garam dulu ya. Nah, segini ya. Oke, segini lagi. Udah cukup. Kita ratakan dulu ya. Direndam pakai air garam kurang lebih 5 menit ya, teman-teman sobat ternak ya. Kita tunggu dulu selama 5 menit kemudian ya. Setelah kita rendam dengan air garam, kita tiriskan ya. Oke. Nah, untuk sobat ternak bisa menggunakan 2 langkah ya, atau 2 cara ya. Cara pertama, sobat ternak bisa mencacahnya dengan pisau, boleh, mau di blender juga boleh. Ini saya akan memprosesnya dengan di blender ya. Yuk ikuti yuk. Kemudian kita masukkan ke blender ya, sobat ternak ya. Seperti ini. Kalau dirasa sobat ternak merasa jijik atau eman-eman blendernya, sobat ternak bisa pakai mesin cacah juga bisa ya. Dikasih air. Nah, terus kita blender ya. Dirasa cukup. Setelah ini kita campur aduk dengan pakan yang akan diberikan kepada ayam. Yuk kita berikan ke pakan ayamnya ya. Nah, sobat ternak, ini pakan fermentasi yang kita buat di episode sebelumnya ya. Ini pakai ampas tahu, polar, sama dedaunan ya. Ya, taruh sini. Baik, cukup. Kemudian kita kasih ini ya, tadi ya, keongnya ya. Kemudian kita aduk ya. Teman-teman kalau mau ditambahkan dengan azola bisa, atau seperti ini. Coba sobat ternak, kameramen ya. Ini lemna ya, lemna yang kemarin kita ambil bisa.
dikasih lemna juga bisa ya. Kita tambah sedikit azola ya, seperti ini. Nah ya. Nah sobat ternak, kita beri pakannya ya terhadap ayamnya ya. Nah, ini ayam Jawa Tolan ya sobat ternak ya, seperti ini. Ayamnya lahap ya sobat ternak ya, mau makan dari keong sawah atau keong tutut ya. Demikianlah sobat ternak sekalian, di episode kali ini kami telah menyajikan cara pengelolaan keong emas atau keong tutut atau keong sawah sebagai pakan tambahan untuk hewan ternak kita ya, terutama untuk ayam, bisa untuk entok, bisa untuk bebek ya. Yang mana seperti saya jelaskan sebelumnya, di mana kandungan protein atau nilai gizi dari keong sawah atau keong tutut sangat bagus untuk perkembangan dari ayam-ayam kita ya. Terima kasih sobat ternak sekalian, semoga bermanfaat. Ikuti terus, simak terus video dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.